Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Per- Siang. Perkenalkan, saya Adina Mutiara Nurul Zahra. Di sini saya bertugas sebagai konselor kamu. Kamu tidak usah merasa khawatir ataupun merasa tegang. Anggap saja kita lagi ngobrol santai. Oke, sebelumnya saya meminta izin terlebih dahulu untuk mengisi lembar persetujuan yang ada di bawah ini untuk membantu proses konseling ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Kamu bebas bercerita mengenai apa yang kamu rasakan, pikirkan, atau yang menjadi suatu penghambat yang ada di pikiran kamu. Di sini kamu bebas bercerita apapun yang kamu inginkan, apapun yang ingin kamu sampaikan. Di sini tidak ada jawaban benar ataupun salah, dan tidak ada juga penghakiman atas apa yang ingin kamu sampaikan. Sebelumnya, saya meminta izin untuk merekam selama proses konseling ini berlangsung, dan proses konseling ini akan berlangsung kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan. Apakah kamu mengizinkan saya untuk merekam selama proses konseling ini berlangsung? Iya Kak, boleh. Oke, baik. Eh, Tenang saja, semua data yang kamu berikan atau apapun yang kamu sampaikan itu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya diperlukan untuk proses konseling ini saja. Oke, sebelumnya apakah kamu sudah bersedia untuk melakukan proses konseling pada hari ini? Kak, bersedia Kak. Oke, baik. Apakah posisi dudukmu ini sudah nyaman? Iya Kak, Oke, baik. Sebelumnya, bagaimana kabar kamu hari ini? tidak baik-baik saja. Oke, kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu datang pada konseling hari ini? Karena hari ini capek sekali Kak, karena tugasku tuh numpuk sekali. Udah numpuk sih karena ini juga banyak sekali tugasku dikasih sama dosenku, dan terus itu nggak tahu Kak, atur waktuku yang kalau mau kerja tugas bagaimana supaya nggak terlalu banyak numpuk begitu. Apakah apakah yang kamu rasakan tadi ini membuatmu stres berhari-hari atau hanya di malam hari saja? Di malam hari saja sih Kak. Nah, biasanya kalau kamu stres di malam hari, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengurangi rasa stres itu? Minum kopi. Nah, kalau kamu mengonsumsi kopi pada malam hari, apakah aktivitasmu di esok hari itu akan terganggu atau mungkin tidak menjadi suatu hambatan untuk melaksanakan suatu aktivitas? Kadang biasa sakit Kak, karena ini asam lambungku naik gara-gara stres, terus itu kan minum kopi malamnya juga. Jadi ya asam lambungku naik. Biasanya kalau kamu lagi stres dengan hektik dengan keadaan, apakah stres ini akan berlangsung lama atau mungkin hanya beberapa saat saja? Beberapa saat Kak. Nah, kalau boleh tahu beberapa saatnya ini seberapa lama? Butuh healing sih sebenarnya Kak kalau begitu. Oke, kalau misal eh, ketika kamu ini memenuhi itu pembutuhan healing itu terhadap dirimu, apakah perasaan itu cukup membantu dirimu terkait permasalahan yang kamu alami? Tadi Kak. Apakah ada cara lain yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasi sedikit permasalahan stresmu ini? Tidur biasa Kak. Nah, kalau misal tidur,
Biasanya itu kalau tidurmu itu berlangsung lama, maksudnya kayak dari pagi ke pagi kah, atau cuman pagi sampai siang, atau sore sampai malam begitu. Pagi sampai sore sih kak, baru kalau malam itu ya kepikiran lagi, sembarang sepikir, overthinking gak jelas. Nah, overthinking tidak jelas seperti apa yang kamu biasa pikirkan? Seperti apa ya kak? Nggak tahu. Kadang biasa sembarang juga pikir. Entah itu soal percintaan, keluarga, teman gitu, yang lain. Oke, baik. Berarti mungkin pressure di sekeliling Anda yang membuat stres kamu ini makin meningkat. Nah, untuk membuktikannya itu seberapa besar pengaruhnya eh, pressure-pressure yang ada di sekitarmu itu mempengaruhi stres akademikmu. Nggak tahu. Oke, apakah ada stres-stres yang lain yang mungkin makin meningkatkan stres terhadap tugas? Nggak ada juga tugas saja sebenarnya. Nah, kalau misal tugas berdatangan dengan banyak, apa yang biasa terbesit di hatimu atau pikiranmu? Pengen cepat lulus. Oke, pengen cepat lulus. Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang menjadi eh, apa yang menjadi impian kamu untuk cepat-cepat lulus? Jadi apoteker. Menjadi apoteker. Oke. Eh, apakah ada plan lain untuk meraih kesuksesan tersebut? Kejar dulu cita-cita, ndak sih dulu kak. Se- Mau mungkin selain dari mengejar cita-cita, apakah ada planning-planning lain yang mungkin kamu ingin gapai? Seperti mungkin apa umroh bareng bareng keluarga ataupun selainnya. kalau yang umroh bareng keluarga itu ya pasti sih ada mau tato kak. Ya itu juga. Oke, apa yang biasa menjadi motivasi kamu kalau misal lagi stres menghadapi berbagai tuntutan akademik? Kan seperti saudara katakan tadi terkait dengan jurusan saudara bahwasanya banyak deadline yang harus dikejar, betul? Iya. Nah, biasanya bagaimana kita caranya mengatur agar tugas itu sesuai dengan deadline-nya. Iya. Nah, bisa saya ulang bagaimana caranya saudara ini untuk mengatur agar tugas-tugas yang saudara ingin kerjakan ini tersusun dengan rapi. Bagaimana caranya kalau boleh saya tahu? Ya tinggal dikerjakan toh kak. Selain tinggal dikerjakan, apakah ada motivasi dari orang-orang sekitar yang membantu Anda eh, untuk eh, termotivasi untuk cepat menyelesaikan tugas? Nggak ada juga. Kita sendiri kasih semangat diri sendiri. Apakah stres yang kamu rasakan ini berdampak pada dirimu? Enggak. Enggak sih. Stres ringan saja. Oke, pernahkah rasa stresmu itu mempengaruhi kesehatan mental ataupun kesehatan tubuhmu? Kesehatan tubuh sih kak, karena terlalu banyak pikiran tuh pasti kan. Kalau orang yang punya asam lambung itu pasti kalau banyak pikirannya ya muncul lagi asam lambungnya. Terus lambat juga maklum pasti muncul apapun itu. Biasanya kalau biasanya kalau misal kamu ini asam lambung itu akan berlangsung lama atau cuman beberapa hari, cuman 1 hari saja? Lama kak, berlangsung lama.
Oke, berlangsung lama. Kalau boleh tahu berlangsung lamanya itu berapa berapa lama? Kayak mungkin berhari-hari atau mungkin 2-3 hari saja atau mungkin 1 minggu. Seminggu kak. Kalau kalau misal asal lambung ini datang, apakah mempengaruhi kehadiran kamu di universitas? Iya, kadang biasa tidak masuk kampus karena ya itu sakit. Oke, misal kalau kamu lagi sakit ini, apakah ada ketentuan atau tugas yang harus diselesaikan? Ada kak, kadang biasa biar sakit itu saya pergi ke kampus, memaksakan sendiri dari untuk pergi kampus karena kan mau tidak mau harus kumpul tugas. Itu saja. Oke, kalau eh, seperti yang saudara tadi katakan bahwasanya kalau mengerjakan tugas itu harus eh, sesuai dengan waktu, betul? Iya, Oke, kalau misal kamu ini tidak mengerjakan tugas tersebut dalam deadline yang telah ditentukan, apakah ada hukuman yang akan diberikan? tidak di ACC sih sebenarnya. Lebih gitu. Kalau boleh tahu, ACC di ACC oleh siapa? Asisten sama dosen. Oke, biasanya kalau misal kamu lagi apa praktikum ya? Iya, Oke, kamu misalnya kalau lagi mau praktikum terus ada tugas yang tidak memenuhi, biasanya itu asisten atau dosen tidak mengizinkan atau eh, memarahi kalau misal tugasnya tidak memenuhi. iya dimarahin kadang biasa, kadang juga tidak dikasih masuk praktikum kalau begitu. Oke, baik. Eh, apakah perkataan dari asisten dosen itu juga mempengaruhi stres yang kamu rasakan? Iya, karena kan sakit hati dibilang-bilang. Nah, bentuk sakit hatinya itu seperti apa? Kayak kan kita tidak ngerti, kita misalkan kita sakit kemarin, baru kan kita tidak kumpul ini, baru dia bilang kenapa kau tidak masuk, kenapa kau memang tidak kumpul baru mau masuk praktikum, tidak boleh deh. Pokoknya dia marah-marah, jangan kau masuk itu, jangan hal kayak gitu. Sudah nih, tidak usah minta masuk kalau kayak gitu. Oke, pernah tidak terbesit di pikiranmu bahwasanya kalau misal saya gagal praktikum itu berarti saya itu tidak 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 cukup baik untuk meraih apa yang saya inginkan. Sering kalau begitu kak. Oke, seringnya itu maksudnya dalam artian seperti apa? Saya kayak berpikiran begitu kalau misalkan tidak masuk ke praktikum ini, aku ulang praktikumku dari semester awal itu kayak gagal kak, percuma ji yang kuusahakan selama ini ternyata sia-sia ji gitu. Oke, ketika rasa itu muncul biasanya biasanya itu biasanya itu motivasi yang ada dalam dirimu tuh makin menurun. Enggak kak, malahan kayak bilang kak harus kak semangat ini, harus kak betul-betul bisa, kalau nggak bisa pasti sia-sia ji dong yang kukerjakan selama ini. Oke, baik. Eh, Seperti yang saudari tadi katakan bahwasanya saudari ini mempunyai keinginan untuk menjadi psikiater, menjadi apoteker. Iya. Nah, eh, ketika hal tersebut sudah memenuhi, apakah saudari ini merasa puas dari hasil tersebut? Puas pasti kak, karena bangga selama ini hasil perjalananku ya sampai sini gitu. Oke, sini kita dapat simpulkan bahwa eh, kesuksesan itu eh, berasal dari bagaimana kita mengusahakan apa yang kita inginkan. Nah, seperti yang saudara tadi
katakan bahwa segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan eh, ya dengan pelan-pelan. Nah, kalau misal kita tidak melaksanakannya satu persatu, eh, bukan berarti kita gagal, tapi di sini saya akan menekankan bahwa rasa gagal itu bukan muncul dari tidak mengerjakan tugas saja. Untuk meraih suatu kesuksesan itu pasti banyak cobaan yang perlu kita hadapi. Tidak hanya satu persatu yang kita fokuskan. Tidak mengerjakan tugas itu bukan berarti kita sudah gagal pada titik itu. Ada banyak hal-hal yang perlu kita raih di kemudian hari yang akan membuat kita ini semangat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Nah, eh, seperti yang saudara katakan bahwasanya saudari ini stres akan tuntutan dimanapun berada. Nah, tugas tugas saya, tugas yang akan saya berikan, saya akan meminta saudari untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang saudari selalu lakukan itu secara perlahan-perlahan. Karena saya karena eh, karena untuk merubah kebiasaan yang kita lakukan itu pasti tidak langsung terus-menerus akan terjadi, tapi secara perlahan-perlahan. Jadi di sini saya akan memberikan tugas untuk saudari ini akan lakukan sepulang dari sesi konseling ini dengan cara menulis apa yang saudari rasakan, apa yang saudari apa yang saudari pendamkan, agar stres-stres yang saudara rasakan ini cukup terbantu uh, melakukan aktivitas-aktivitas di esok hari. Apakah ada hambatan lain yang membuat saudari ini merasakan stres yang cukup melelahkan? Lelah, Ya, maksudnya lelah dalam bentuk artian seperti apa? lelah karena kurang tidur, Kak. Oke, biasanya kalau saudari ini kurang tidur, apa yang biasanya di malam hari saudari lakukan? Kerja tugas, Oke, selain kerja tugas, apakah penggunaan handphone juga menjadi satu patokan? enggak, Selain mengerjakan tugas, oke, baik. Adakah hal-hal lain yang membuat saudari ini sulit untuk tidur di malam hari? enggak. Oke, apakah rasa stres itu eh, yang kamu rasakan tadi sudah cukup tergambarkan mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya? Iya, semoga. Oke, amin. Semoga apa yang telah saya dengarkan, apa yang saya dapat simpulkan dari permasalahan yang saudari rasakan cukup terbantu, dan saya harap setelah proses konseling ini berlangsung, saudari ini bisa mengikuti eh, apa yang apa yang saya apa yang saya apa yang saya tipskan. Semoga apa yang saya berikan itu cukup bermanfaat bagi saudari dan cukup eh, bisa membantu. Apakah ada pertanyaan yang lain yang saudari ingin sampaikan? Tidak ada, Kak. Itu saja. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, eh, saya rasa pertemuan pada hari ini sudah cukup sampai pada hari ini saja. Eh,
kita akan kembali bertemu di sesi konseling selanjutnya, dan saya harap apa yang saya sampaikan itu juga bisa di dibicarakan di sesi konseling selanjutnya. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.